warahmatullahi wabarakatuh. Pahabat Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Orang tua murid sebuah sekolah di Aceh Tenggara mengamuk lantaran pihak sekolah menahan ijazah anaknya. Lebih dari separuh tanah wakaf di sejumlah daerah di Provinsi Aceh tidak terdaftar secara legal sehingga berpotensi digugat. Seni ukir makin terpinggirkan terutama di kalangan generasi muda sehingga perlu dilestarikan salah satunya melalui pelatihan closing presenter. Seorang wali murid meluapkan emosinya karena ijazah anaknya ditahan pihak sekolah di Aceh Tenggara. Insiden ini terjadi di SD Terutung Megara Baru, Desa Terutung Megara Baku, Kecamatan Lawe Sumut. Wali murid bernama Alamin Sekedang mengaku kecewa saat ijazah anaknya tidak juga diserahkan pihak sekolah dengan alasan masih ada buku yang belum dikembalikan. Namun setelah ditanya langsung kepada anaknya, ternyata tidak ada satupun buku sekolah yang dipinjam. Kemarahan orang tua memuncak saat salah seorang guru diduga membentak dan menunjuk-nunjuk anaknya yang dinilai tidak pantas bagi seorang pendidik. Saya meminta ijazah anak saya secara baik. Bilang salah satu guru, apabila tidak dikembalikan buku paket, maka tidak bisa ngambil ijazah katanya. Sedangkan saya sudah memeriksa anak saya sebelum saya datang ke sekolah, tidak ada anak saya mengambil buku paket tersebut. Habis itu saya dipanggil, ada seorang guru memanggil anak saya, lalu ditanya anak saya, bahkan dia main telunjuk tangannya kepada anak saya dengan tidak ada sopan. Seorang guru masa bermain tangan dengan main telunjuk aja. Sementara itu, Kepala Sekolah Terutung Megara Baru, Suryaningsih membenarkan bahwa ijazah sempat ditahan dengan dalih ada LKS yang belum dikembalikan. Meski begitu, pasca insiden yang sempat viral ini, ijazah anak didik tersebut akhirnya diserahkan kepada orang tua. Sebenarnya ceritanya begini, si Alamin kan datang minta ijazah anaknya. Jadi ada konfirmasi dari guru kelas 6, kalau mengambil ijazah itu kembalikan dulu buku paket yang dipegang anak-anak. Karena baru kami kasihkan ijazah kan itu. Jadi si Alam ini mengakui katanya tidak ada buku lah sama anaknya. Anaknya bilangnya di pesantren lah. Ada anaknya kan di luar. Datang ibu kelas 1, diajaklah anaknya masuk ditanya. Cuma si Alam ini tidak mau menerima konfirmasi dari guru itu. Dia terus mengamuk. Peristiwa ini jadi pelajaran bahwa setiap masalah di sekolah seharusnya diselesaikan dengan dialog agar hak siswa terpenuhi dan hubungan sekolah dengan orang tua tetap harmonis. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tenggara. Sejumlah mahasiswa unjuk rasa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Aceh Barat kembali berunjuk rasa di kantor DPRK Aceh Barat. Lantaran tidak bisa masuk ke pekarangan, massa menggelar demo di Tugu Bundaran Simpang Pelor depan kantor DPRK setempat. Jumlah pengunjuk rasa pada aksi lanjutan lebih sedikit dibandingkan aksi sebelumnya. Namun semangat mereka untuk menyampaikan aspirasi rakyat tidak pudar. Pada aksi ini, massa menuntut 6 tuntutan kepada DPRK agar diteruskan ke DPR Provinsi Aceh. Adapun 6 tuntutan mahasiswa diantaranya mendesak pemerintah untuk segera membahas dan mensahkan RUU perampasan aset. Mereka juga mendesak reformasi Polri,
terutama sistem rekrutmen dan kinerja kepolisian. Massa berorasi secara bergantian seraya membentangkan sejumlah spanduk dan poster. Spanduk berisi kritikan terhadap DPR dan pemerintah menjadi pesan penting massa. Pada hari ini kami sudah sterilkan apapun yang keinginan kami sudah dicapai semua. Salah satunya petisi yang kami harap sudah ditandatangani dan dari Ketua DPRK pun sudah hadir di lokasi. Dengan semangat pada kawan-kawan tetap mengawal proses petisi ini harus sampai ke dalam pembahasan dalam forum DPRA. Dan dari DPRA sendiri itu merekomendasikan ke tingkat nasional dengan 6 tuntutan yang kami bawa. Salah satunya, namun kami bakal follow up kembali, kemungkinan 1 minggu jangka yang kami berikan, kami follow up kembali bagaimana progres itu. Jika memang ini tidak diindahkan, maka jangan salahkan kami jika kami turun asik kembali untuk mempertanyakan kejelasan dari dan tanggung jawab dari DPRA ataupun dari DPR itu sendiri. Unjuk rasa dikawal ketat anggota Polres Aceh Barat dan dibantu personel Brimob dari Batalion C Pelopor Nagan Raya. Unjuk rasa mahasiswa diterima Ketua DPRK Siti Ramazan bersama Wakil Ketua dan para anggota DPRK setempat. Insya Allah kami tindak lanjuti hari Kamis, kami bawa ke Banda Aceh, tindak lanjuti ke DPRA dan kami kawal dan kami ambil dokumentasinya. Dari DPRK ini kami rekomendasi dan mengawal sampai ke DPRA. Kita undang mereka, perwakilan-perwakilan mereka untuk kita serahkan baik dokumentasi maupun yang telah disepakati di DPRA. Kita sepakati tadi, Allah meridainya semua, amin. DPRK Aceh Barat juga mendukung unjuk rasa mahasiswa menyampaikan aspirasi masyarakat. Wakil rakyat pun menandatangani dan meneruskan petisi yang berisi tuntutan mahasiswa ini ke DPR Aceh. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Barat. Sejumlah tanah wakaf yang tersebar di sejumlah daerah di Provinsi Aceh masih belum terdaftar secara formal. Persentase tanah wakaf yang belum bersertifikat mencapai 50%. Kondisi ini menyebabkan banyak tanah wakaf yang terbengkalai sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan untuk pertanian, pendidikan, atau pelayanan kesehatan juga terkendala akibat status hukum yang belum jelas. Selain wakif atau pihak yang mewakafkan telah meninggal dunia dan lokasi tanah wakaf yang tersebar di berbagai tempat. Selain itu, nazir atau pengelola yang belum bekerja maksimal akibat minimnya anggaran. Mencoba untuk mengusahakan itu. Jadi ini kita maklumi dan dia tidak bisa dengan waktu yang cepat. Apalagi tanahnya juga bertebaran di berbagai tempat. Ya, ada yang jangkauannya yang tidak mudah dan sebagainya. Jadi ini juga wakaf tenaga ya. Jadi WWI dengan Kementerian Agama, ada BPN ya, ada Kajari ya. Ini mereka melakukan wakaf tenaga dan waktu. Kadang mungkin bisa satu tempat wakaf bisa 1 hari. Jadi ini saya pikir usaha ini adalah bagian ikhtiar wakaf dari pengurus dengan segala stakeholders. Pendaftaran tanah wakaf merupakan program kerja prioritas Badan Wakaf Indonesia di seluruh Aceh termasuk Aceh Besar. Langkah ini dinilai penting agar tanah wakaf menghasilkan keuntungan. BWI bersama instansi terkait menargetkan 150 persel tanah wakaf di Kabupaten Aceh Besar telah bersertifikat. Dari jumlah tersebut, beberapa sertifikat telah diserahkan kepada pengelola tanah wakaf atau nazir. Salah satunya adalah melalui peningkatan pemanfaatan tanah-tanah wakaf untuk hal-hal yang produktif. Selama ini kan banyak barangkali tanah-tanah wakaf yang tidak terkelola dengan baik menjadi tidak bermanfaat dan terbengkalai secara ekonomi. Barangkali itu salah tugas BWI adalah memberikan pembinaan kepada nazir dan maka pemanfaatan lahan tersebut. Keberadaan BWI diharapkan mampu meningkatkan kapasitas nazir agar harta wakaf mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi kesejahteraan warga. Pelantikan pengurus BWI Aceh Besar periode 2025-2028 dihadiri unsur Forkopimda Aceh Besar serta perwakilan pengurus masjid dari 40 kampung. BWI Aceh Besar periode 2025-2028 diketuai Salahuddin,
dan Ketua Dewan Pertimbangan Rusdi serta diperkuat 5 divisi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Sekali lagi Pak, selamat. Alhamdulillah. Sungai Jalin yang selama ini menjadi destinasi wisata andalan di kawasan Janto, Kabupaten Aceh Besar, kini terlihat sepi pengunjung. Kondisi ini terjadi karena air sungai kerap keruh, diduga akibat aktivitas tambang ilegal yang berada di hulu sungai wilayah Kabupaten Pidi. Sepanjang tahun 2025, air Sungai Jalin tak lagi sebening dahulu, karena kondisi tersebut membuat minat wisatawan menurun drastis dan merugikan ekonomi warga sekitar. Warga setempat mengaku kehilangan sumber pendapatan yang selama ini mengandalkan ramainya kunjungan ke Sungai Jalin. Mereka berharap pemerintah daerah maupun Provinsi Aceh segera bertindak tegas menertibkan tambang ilegal agar sungai bisa kembali jernih dan wisata bangkit lagi. Kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah atau pemerintah tambang-tambang ataupun galian-galian yang tidak punya izin, kami sangat mengharapkan untuk dihentikan. Itu yang sangat kami harapkan, karena bagi kami masyarakat ini, kami sangat-sangat tidak mampu. Kami memang tidak mampu untuk mencegah, kecuali pemerintah lah yang mampu untuk mencegah ataupun mengimbangi apa yang kita rasakan sekarang. Masyarakat optimis jika Sungai Jalin pulih seperti sedia kala, destinasi wisata ini akan kembali menjadi kebanggaan Aceh Besar dan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi warga sekitar. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.